Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai perbankan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas secara khusus mengenai manajemen tingkat bunga simpanan. Nah, dalam judul manajemen tingkat bunga simpanan ada 3 poin utama yang akan kita perhatikan, yaitu yang pertama, konsep dan teori bunga uang. Yang kedua, bunga dana bank. Dan yang ketiga, kebutuhan dana bank. Kita lihat yang pertama, konsep dan teori bunga uang. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Atau bisa dikatakan juga sebagai harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang tentunya memiliki simpanan di bank dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, yaitu dalam artian bank nasabah yang memperoleh pinjaman. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Nah, bunga simpanan itu apa? Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Contohnya bunga kredit. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman itu masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh, seandainya bunga pinjaman tinggi, maka secara otomatis bunga simpanan juga berpengaruh naik, dan demikian juga sebaliknya. Kita lihat teori tingkat suku bunga. Yang pertama, teori klasik. Teori aliran klasik itu dinamakan the pure theory of interest. Menurut teori ini, tinggi rendahnya tingkat bunga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan modal. Jadi, modal telah dianggap sebagai harga dari kesempatan penggunaan modal. Sama seperti harga barang-barang dan jasa, tinggi rendahnya itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Demikian pula tinggi rendahnya bunga modal itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal. Menurut teori klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga pada perekonomian akan mempengaruhi tabungan yang terjadi. Berarti bahwa keinginan masyarakat untuk menabung sangat bergantung pada tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung atau masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan pengeluaran guna menambah besarnya tabungan. Jadi, tingkat suku bunga menurut teori klasik adalah balas jasa yang diterima seseorang karena menabung atau hadiah yang diterima seseorang karena menunda konsumsinya. Investasi merupakan fungsi tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin kecil keinginan masyarakat untuk mengadakan investasi. Karena keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut akan lebih dari tingkat bunga, dalam artian biaya penggunaan pinjaman yang dimaksud. Bila mana terjadi kondisi tingkat bunga dalam keseimbangan, artinya tidak ada dorongan untuk menabung, akan sama dengan dorongan pengusaha untuk melakukan investasi.
tingkat keseimbangan bunga berada pada I0, di mana pada tingkat bunga ini, tingkat tabungan yang terjadi sama dengan tingkat investasi. Bila mana tingkat bunga bergerak naik berpindah dari I0 ke I1, maka jumlah investasi, yaitu keinginan investor guna melakukan investasi berkurang. Kondisi yang terjadi pada tingkat bunga I1, dananya itu mereka akan bersaing menawarkan sehingga tingkat bunga berada pada I1 akan bergerak turun atau kembali pada tingkat bunga I0. Nah, apabila tingkat bunga I0 bergerak turun pada tingkat bunga I2, para investor atau pengusaha akan bersaing guna memperoleh dana atau tabungan yang jumlahnya kecil dibandingkan dengan keinginan untuk berinvestasi. Tingkat bunga keseimbangan terjadi di pasar sama dengan interaksi antara penawaran dan permintaan suatu barang. Sejalan dengan proses terjadinya harga pasar suatu barang, maka tingkat bunga pun ditentukan antara keseimbangan penawaran tabungan dan permintaan tabungan. Jadi, tingkat bunga lah sebagai penggerak antara keseimbangan tabungan dan investasi. Pendapat klasik tentang tingkat bunga ini didasarkan pada hukum Say, yaitu Jean Baptiste Say, ya. Ia berpendapat bahwa penawaran akan menciptakan permintaan dengan sendirinya. Dengan bertitik tolak dari hukum C ini, maka setiap tabungan akan otomatis sama dengan investasi. Tingkat bunga yang mengalami penurunan atau kenaikan atau bergerak naik turun dari titik keseimbangan, maka pergerakan naik turunnya tingkat bunga hanya bersifat sementara saja. Bila mana telah terjadi tarik-menarik penawaran dan permintaan atau bekerjanya mekanisme harga seperti pada pasar barang, tingkat bunga keseimbangan akan tercipta kembali. Kita lihat yang kedua itu teori Keynes. Teori ini dikemukakan oleh Keynes dan dinamakan Liquidity Preference Theory of Interest. Nah, menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh preference dan supply of money. Liquidity preference adalah keinginan memegang atau menahan uang didasarkan 3 alasan, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Ahli-ahli ekonomi sesudah klasik pada umumnya memberikan sokongan pada pandangan Keynes yang berkeyakinan bahwa tingkat bunga merupakan balas jasa yang diterima oleh seorang karena orang tersebut mengorbankan liquidity preference atau permintaan uang. Permintaan uang mempunyai hubungan dengan mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat bunga. Hubungan yang negatif antara permintaan uang dengan tingkat bunga ini dapat diterangkan Keynes, yaitu dia mengatakan bahwa masyarakat mempunyai pendapat tentang adanya tingkat bunga nominal atau natural rate. Bila mana tingkat bunga turun dari tingkat bunga nominal dalam masyarakat, ada suatu keyakinan memegang obligasi atau surat berharga. Pada saat suku bunga naik, harga obligasi mengalami penurunan, sehingga pemegang obligasi tersebut akan menderita kerugian atau mengalami capital loss. Guna menghindari kerugian ini, tindakan yang dilakukan adalah menjual obligasi dengan sendirinya akan mendapatkan uang cash, dan uang cash ini yang akan dipegang pada saat suku bunga naik. Hubungan inilah yang disebut motif spekulasi permintaan uang, karena masyarakat akan melakukan spekulasi tentang obligasi di masa yang akan datang. Tanggapan Keynes yang kedua adalah berhubungan dengan ongkos atau harga memegang uang kas. Karena makin tinggi tingkat bunga, makin besar ongkos memegang uang cash. Hal ini akan menyebabkan keinginan memegang uang cash juga akan makin menurun. Bila tingkat bunga turun, berarti ongkos memegang uang rendah, sehingga permintaan uang cash naik. Permintaan ini akan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga keseimbangan pada I0 terjadi bila jumlah cash yang ditawarkan atau jumlah uang beredar sama dengan yang diminta. Bila terjadi peningkatan suku bunga itu di atas I0, masyarakat akan menginginkan uang cash lebih sedikit dengan membeli obligasi, tingkat bunga turun, sampai kembali pada tingkat keseimbangan. Bila mana tingkat bunga yang terjadi berada di bawah keseimbangan atau I0, masyarakat akan menginginkan uang cash lebih besar. Ini perlu agar menjual obligasi yang dipegang. Tindakan untuk menjual inilah yang mendesak harganya turun dan tingkat bunga akan bergerak. Sekarang kita lihat bunga dana bank.
Sumber-sumber dana bank itu berasal dari yang pertama dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya sendiri. Apabila saham yang terdapat dalam portofolio belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencarian dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pencarian dana sendiri terdiri atas yang pertama, setoran modal dari pemegang saham. Yang kedua, cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Lalu cadangan ini disengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagi itu merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Yang kedua, kita lihat dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya, dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya untuk menarik dana dari sumber ini juga tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Ada sumber dana dari masyarakat luas itu dapat dilakukan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1994, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua, tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara-cara tertentu yang disepakati tentunya, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan akta lainnya yang dipersamakan dengan itu. Cara-cara penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Selain itu, harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya, yaitu bank dan penabung. Dan yang ketiga adalah deposito. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 itu, nah, deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya bahwa jika nasabah deposit menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicarikan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian sumber dana ini relatif mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan memang sifatnya hanya sementara waktu. Nah, dana yang diperoleh dari sumber dana ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Itu merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Juga kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Yang kedua, pinjaman antar bank. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif lebih tinggi. Lalu, pinjaman dari bank-bank luar negeri.
Itu merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Yang terakhir adalah surat berharga pasar uang atau SBPO. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPO, kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Kita lihat yang ketiga adalah kebutuhan dana bank. Ada beberapa faktor penentu kebutuhan dana bank. Itu yang pertama, ketentuan pemerintah, kewajiban penyediaan modal minimum atau KAR, capital adequacy ratio. Yang ketiga adalah area operasional bank, produk jasa bank, tujuan bank, pimpinan bank, kebutuhan likuiditas yang dimiliki, tingkat kualitas dari aset, struktur dari tabungan, tingkat kualitas dan sistem operasional bank, dan tingkat kualitas pemilik bank. Sekian saja pembahasan kita mengenai manajemen dana bank. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya dengan tema dan judul yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.